Oke, kita akan masuk ke part yang ketiga, yaitu adalah tentang medan listrik. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah belajar tentang gaya Coulomb, hukum Coulomb, ya, sekarang kita masuk ke medan listrik. Nah, medan listrik apa sih itu? Nah, medan listrik adalah sebuah daerah yang di sekitarnya masih bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, konsep tadi gaya Coulomb adalah gaya antara interaksi tadi apa? Ya, sudah dihafal ya. Gaya antara interaksi antara dua buah partikel yang memiliki muatan gitu ya, atau interaksi antara dua muatan partikel ya, sama aja lah ya. Nah, kalau misalnya ini adalah muatan listrik yang dia masih karena namanya medan, itu berarti daerah yang masih kena sama gaya listrik kalau misalnya listrik ya. Nah, karena dia memiliki apa ya? Di sini ada apa namanya? Partikel yang bermuatan. Nah, kalau misal partikel bermuatan, jadi sebenarnya medan listrik di sini dia juga besaran vektor. Berarti butuh arah nih kita nih, seperti itu. Berarti butuh arah. Nah, gara-gara ada gaya-gaya tadi gitu ya. Berarti partikel-partikel listrik itu sebenarnya memiliki sebuah medan gitu ya. Nah, partikel-partikel yang bermuatan listrik memiliki sebuah medan. Nah, kalau misalnya partikel bermuatan positif, itu arah medannya itu keluar dari partikelnya gitu ya. Kalau misalnya digambarkan seperti ini. Ini keluar dari partikel nih, kalau yang ini nih. Nah, ini keluar dari partikel gitu. Kalau misalnya dia partikelnya negatif, dia akan ke arah partikelnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, berarti yang namanya daerah, berarti kita bisa menguji ya. Kita menggunakan muatan uji. Nah, misalnya saya taruh muatan ujinya di sini. Nah, ini misalnya muatan uji yang pertama. Terus yang di sini adalah muatan uji yang kedua. Yang di sini adalah muatan uji yang ketiga, misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya yang kedua, dan ini yang ketiga di sini yang ke bawah. Nah, menurut satu, karena dia auranya keluar gitu ya, auranya mengkeluar gitu ya, menarik keluar atau malah mendorong gitu istilahnya gitu. Kata si satu, kata muatan uji satu, arahnya kemana sih? Arahnya itu ya ngedorong dia ya kan keluar gitu. Partikelnya bermuatan positif itu keluar, berarti dia ke arah kiri jadinya. Kata si satu gitu. Tapi kata dua beda nih. Dia dua di sini posisinya. Nah, partikelnya di sini nih. Nah, kan karena dia keluar gitu ya kan ngedorong. Kata si dua, enggak kok. Arahnya enggak ke kiri. Menurut si dua itu arahnya serong kanan atas gitu. Ya. Karena dia keluar gitu ya. Menurut si dua jadi serong kanan atas. Si tiga juga ngomong nih, enggak kok, enggak serong kanan atas, enggak ke kiri juga. Kata si tiga, arahnya tuh ke bawah tahu. Gue ngerasain di sini malah ke bawah arahnya. Seperti itu. Ya. Jadi di setiap titik yang berbeda lokasinya, maka arahnya juga berbeda. Kita tinjau dari mana? Tinjau dari posisi partikelnya ada di mana. Kalau misalnya posisinya seperti nomor 1, berarti di sebelah kanan, berarti auranya ke kiri gitu. Auranya, medannya ke kiri gitu, karena dia bermuatan positif. Menurut si 2 itu nyerong kanan atas. Menurut si 3 itu jadi ke bawah. Ya disesuaikan dengan partikel muatannya itu letaknya di mana. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke yang partikel negatif. Nah, kalau misalnya partikel negatif itu kebalikannya nih dari partikel positif. Kalau positif tuh keluar, ngedorong. Nah, kalau misalnya negatif tuh narik gitu, masukin ke partikelnya gitu. Nah, misalnya kita punya muatan uji itu ada di sini. Ini yang pertama ya, kondisi yang pertama. Terus yang samain deh posisinya 2 gitu ya. Terus 3-nya di sini ya kan tadi. Nah, kata si 1 itu arahnya ke kanan gitu, karena kan dia kayak ketarik gitu. Ketarik sama si muatannya. Enggak kok, kata si 2 itu kiri bawah gitu, serong kiri bawah. Kata si 3 dia ngoceh lagi gitu kan, enggak kok, orang katanya arahnya ke atas gitu. Intinya jadi disesuaikan dengan arahnya, letaknya ya, arahnya itu disesuaikan dengan letaknya. Jadi seperti itu yang disebut dengan medan listrik. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya adalah
rumusnya itu muatan listrik itu adalah F per Q. Nah, Q di sini adalah muatan uji, makanya hilang dia. Nah, F tadi kan kita rumusnya adalah kakiku robek-robek, Q-nya ada 2 gitu ya kan. Tapi gara-gara di sini dibagi Q, artinya tadi dibagi sama Q0 itu adalah muatan uji, makanya nilainya jadi E sama dengan kaki per R kuadrat, kaki robek-robek gitu. Jadi kalau misal pada satu titik, kalau misal pada muatan uji, jadi nilainya seperti ini. Oke, disesuaikan saja. Nah, karena dia besaran vektor, berarti kita butuh resultan juga ya. Berarti kalau misalnya di sini, misalnya ada muatan uji di sini ya. Ini salah satu gambar. Di sini ada muatan uji di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Nah, Q1 arahnya kemana, Q2 arahnya kemana. Nah, misalnya di sini Q1 dia positif, karena positif bagi muatan uji yang di biru ini ya, yang apa nih, biru apa ini, biru dongker ya, itu karena dia positif tadi kan keluar arahnya. Berarti menurut si muatan uji itu arahnya ke kanan gitu. Terus gara-gara muatan yang Q2 dia kan dia negatif nih. Nah, dia jadi arahnya ketarik nih. Kalau ketarik berarti arahnya juga ke kanan. Jadi arah E1 dengan E2 itu sama-sama ke kanan. Berarti resultannya ya karena sama-sama ke kanan berarti ditambah gitu kan. Kita sama, ini adalah besaran vektor. Artinya yang ke kanan positif gitu ya. Nah, untuknya membentuk sudut itu juga demikian sama. Yang penting tadi kita bisa menentukan di mana arahnya seperti itu. Kalau misal resultan dari dulu seperti ini cara menentukan dengan resultan. Nah, misalnya di sini kita lihat dari gambar untuk E1 itu Q1-nya di atas, berarti E1-nya karena dia itu berarti keluar kan ya, keluar jadinya kiri bawah gitu. Nah, untuk E2 nilainya karena Q2-nya sebelah kanan dan dia negatif, berarti ditarik ya ibaratnya, jadi ke kanan. Nah, di sini kita membentuk sebuah sudut nih. Sudutnya berapa? Kita bisa cari dari apa? Dari perjumlahan sudut-sudutnya di dalamnya. Misal diketahui, misalnya ini segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Kalau misalnya segitiga sama sisi, di sini kan pasti 60 60 60. Nah, kalau misalnya di sini 60 60 60, berarti yang di luar sini berapa nih yang kita perluin kan yang ini. Berarti kan 180 ini kan pelurus ya. 180 dikurang 60 berarti 120. Nah, nanti berarti masukin ke rumus yang ini itu cos 120. Begitu ya. Jadi tinggal dimasukin ke rumus resultan. Nah, ini adalah tetanya yang dimasuk tetanya itu adalah yang ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. C 20 cm kanan B. Oh, oke, berarti seperti ini. Jika K sama ya, K itu nilainya sama. 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat ya, dan 1 mikrokulom itu 10 pangkat 6, maka tentukan kuat medan yang dirasakan di titik C. Oke, yang dirasakan di titik C ya. Di sini ada dua muatan, ada muatan A dan muatan B. Kita pantau dulu dari C di sini. Di sini sama-sama positif ya. Berarti yang menurut si A ya, menurut si A, berarti ada CA gitu ya. CA berarti muatan C di titik C gara-gara si A itu arahnya kemana? Ke kanan. Kita arahin dulu nih gitu. Nah, sekarang ECB arahnya kemana? Kita tulis dulu ECB. Nah, ECB positif. Nah, karena positif kan keluar tadi ya. Keluar berarti kalau misalnya dia di sini berarti arahnya ke kanan bawah, berarti nanti resultannya itu ECA ditambah sama ECB. Ya udah, cari dah nilai ECA sama ECB, masukin ke rumusnya. Ya. Rumusnya itu adalah kaki per R kuadrat, kaki per R kuadrat, dan dicari dengan jaraknya. Jaraknya di sini ini 40 cm dan apa nih, dari C ke B itu 20 cm. Berarti ada di sini 20, di sini 40. Berarti yang A itu jaraknya sampai sini itu jadi 60 gitu ya. Makanya R-nya itu 60. Gitu ya. Karena tadi kan sini 40 dan di sini 20 gitu. Nah, masukin ke rumusnya. Ini langsung dijadiin dalam satu masuk, dapatlah nilainya sebesar ini. Dan rumusnya itu karena tadi kan satuannya itu untuk F itu E itu kan F per Q ya. F per Q. Nah, kan gitu. F itu satuannya Newton dan Q itu satuannya Coulomb gitu. Jadi untuk satuannya seperti ini. Untuk satuan dari medan listrik seperti itu ya.
Nah, kita rangkum pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, jika muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik sejenis, interaksi yang terjadi yaitu adalah tolak menolak. Kalau misalnya berbeda jenis, berarti itu artinya dia akan tarik menarik, ya. Kemudian yang kedua, besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, rumusnya F sama dengan K Q robek-robek, gitu ya. Nah, yang ketiga, jika semua partikel bermuatan pada garis lurus, nah ini tinggal disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan gambar atau disesuaikan dengan soalnya itu seperti apa. Yang ini juga pun demikian, kalau misalnya membentuk sebuah sudut, gitu ya. Dan kemudian untuk yang poin nomor 5, medan listrik adalah daerah yang sekitarnya masih bermuatan listrik atau masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb, ya. Dengan tadi rumusnya E sama dengan F per Q atau K Q per R kuadrat, gitu ya. Kaki robek-robek. Nah, kemudian poin nomor 6 ini disesuaikan dengan jenis soalnya, oke? Nah, mungkin itu aja untuk pertemuan yang pertama pada kesempatan kali ini. Silakan dipelajari juga di GCR kalian nanti untuk soal-soalnya, dan di modul ini juga udah ada latihan-latihan soalnya yang juga sudah ada pembahasannya. Tapi kalian coba dulu dengan diri sendiri tanpa melihat pembahasan, ya. Di sini ada 10 nomor yang masih tergolong soal mudah, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.